Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, untuk kelas 9 ya, 3.4 yaitu dilatasi. Oke, kita akan memulai saja. Kalian bisa membuka halaman 172 sampai dengan 179 ya. Kita akan di sini membahas materinya saja. Setelah itu untuk latihannya nanti ada video selanjutnya ya. Sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Nah, di sini ada pertanyaan penting ya. Semua transformasi yang telah kamu pelajari dalam bab ini menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Nah, kalau dilatasi sendiri ya, dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Namun, bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar ya. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skalanya. Apa itu titik pusat dilatasi dan faktor skalanya? Oke, mari kita akan melakukan kegiatan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, untuk kegiatan titik pertama, dilatasi benda. Ayo kita amati. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Sehingga segitiga ABC dilatasi dengan pusat dilatasi titik awal P-nya ya 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2, B2, C2 dan segitiga A3, B3, C3 seperti itu. Nah, sekarang sini gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dari bayangan yang lebih kecil dari aslinya ya. Segitiga ABC dilatasi dengan pusat titiknya itu 0,0 berarti di sini ya dilatasinya. Nah, ini kita namakan titik P ya. Sehingga menghasilkan segitiga A2 dan segitiga A3 ya. Kalau yang A2 ini ya, A2, B2, C2, yang ini adalah A3, B3, C3. Nah, sedangkan yang kecil ini adalah segitiga aslinya ya. Nah, kalau ada pertanyaan berapakah koordinat dari titik A, B, dan C? Berapakah koordinat dari titik A2, B2, dan C2? Sama berapakah koordinat dari titik A3, B3, dan C3? Yang perlu kita ketahui adalah kalian ambil satu sampel titik ya. Misalkan ambil saja B yang awal ya. B-nya ini ya, tanpa aksen ya. B-nya ini kalau kita lihat di sini kan X-nya 1 ya, X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1,1 ya. Nah, kita ambil sampel lagi, tetapi yang sama ya, kalau di sini B, maka kalian harus ambil sampel B2-nya itu ya. B2-nya ini adalah X-nya 3 ya, Y-nya juga 3, berarti 3,3 ya. Nah, kita akan hitung berapakah koordinat dari titik A, B, dan C ya. Selanjutnya kita cari lagi untuk yang A-nya ya. A-nya ini 1, A-nya ini ya, bukan 1,1 itu kan udah B ya. 1,3. Berarti A-nya 1,3. A2-nya berapa? A2-nya ini 3 ya, 3,10. Oke. 3,10. Nah, 3,9 ya. 3,9. Maaf. 3,9 ini untuk yang A2. Ini kita coret dulu. A2, B. Nah, sekarang untuk yang C ya. C-nya ini itu 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Selanjutnya C2-nya ini. C2-nya 6 ya. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti 6,3. Sekarang A3-nya. A3-nya ini ya. X-nya aja 6 ya. X-nya 6. Berarti 6, berapa? Y-nya? Y-nya 18. Sekarang B3. B3-nya ini dia X-nya ini 6 ya. Y-nya 6 ya. Y-nya 6 nih. Y-nya 6 berarti 6,6. Sekarang C3-nya. C3-nya tapi saya 12,6. 12,6 seperti itu. Oke. Kalian bisa menulisnya karena ini akan dilanjut lagi. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kalian bisa men-stop videonya yang sebelumnya. Nah,
Perhatikan segitiga A2, B2, C2, dan segitiga ABC ya. Berapakah panjang PA2-nya jika dibandingkan dengan PA saja ya. Berarti kalau PA2 ya, tadi kan ya 3,10. Ini untuk yang A2-nya ya, 3,10. Nah, untuk yang A-nya ya, yang A-nya saja, itu titiknya berapa? 1,3. 1,3. Bagaimana dengan perbandingan kedua sisi yang lain? Apakah sama? Mari kita coba terlebih dahulu ya. Misalkan di sini hasilnya 3, di sini 1. Nah, anggap saja kalau ini perkalian ya, karena dilatasi itu perkalian, anggap saja di sini Y ya, kita anggap Y. Untuk mencari berapa sih latasinya Y ini, kita anggap latasinya ya, dilatasinya. Dilatasinya ini berapa? Seperti itu ya. Maka Y sama dengan ya 3/1. Seperti itu ya. Nah, maaf sini ada kesalahan ya, bukan 10 ya. A2-nya ini ternyata 9, maaf. Kesalahan sedikit. A2-nya ini 9, ini 9 ya. Nah, jadi kalau dia A ke A2 itu latasinya 3 ya, latasinya 3. Sementara kalau dia A2 ke A1 ya, berarti gimana? A2 ke A doang ya. Nah, A2 ke A. Nah, kalau A2 ke A berarti kita balik nih. 3 dikali Y ya sama dengan 1 ya. A ini A2 dari X-nya ya. Dikali Y sama dengan A doang dikali X seperti itu ya. Maka Y sama dengan 1/3. Nah, jadi latasinya ya, latasinya itu 1/3. Maka PA2, karena ini PA2 ya, PA2 berada di sebelah kiri, maka dikali 1/3 PA ya, seperti itu. Oke, berarti kalau PB ya, kita lihat lagi PB. Kita lihat B-nya saja ya. Kalau PB ini kita lihat B-nya saja. B-nya yang kecil ini adalah 1,1 ya. 1,1. Berarti 1,1. B2-nya. B2-nya kita lihat ya, B2-nya ini 3,3. 3,3. Kalau dia tadi B2 sama B bias B doang ya. Maka 3 yang dari B2 ini yang X ya, kita ambil saja sampelnya yang X sama dengan dikali ya, dikali Y sama dengan 1. 1 ini dari sini ya, yang si X dari B. Setelah itu Y sama dengan ya 1/3. Kalau kalian mau nulis X juga nggak apa-apa. Ini X juga nggak apa-apa ya. Sesuaikan. Oke, berarti PB2 sama dengan 1/3 dikali dengan PB. Selanjutnya PC ya. C saja. C saja ini titiknya berapa? 2,1 ya sini. Berarti 2,1 ya. X-nya dulu baru Y-nya. Selanjutnya C2-nya. C2-nya ini 12 ya, 12. 12. Y-nya 6 ya. Y-nya 6. Berarti 6. Nah, duanya tetap ya yang punya C-nya. Yang harus kita perbaiki adalah yang C2-nya. C2-nya ini adalah 6 ya, 6,3. 6,3 berarti di sini 6 ya. 6 dikali X sama dengan X sama dengan 2/6 atau sama dengan 1 per berapa? 1/3 ya. Nah, nilai ini selanjutnya disebut dengan faktor skala. Jadi dilatasi ya, dilatasi skala 1/3. Misal, oke kita akan buat ya permisalan. Ini jangan dulu ya. Misalkan kita buat sini titik A ya, itu misalkan 8,3 dilatasi dengan skala misalkan 4 ya. Berarti kalian gampang. Kalau A2-nya itu sama dengan di ini ya, 4
dikali 8, ini yang buat X-nya ya, koma 4 dikalikan dengan 3. Maka A2-nya berapa? 4 dikali 8 itu 32. 4 dikali 3 berapa? 4 dikali 3 itu 12 ya. Maka nantinya hasil latasinya itu 32,12 seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Berapakah besarnya faktor skala segitiga A2, B2, C2 ya yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC. Nah, 1/3 ya kalau lihat dari gambar tadi. Selanjutnya dengan cara yang sama, berapakah faktor skala dari A3, B3, C3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC. Nah, kita lihat ya kalau A3 ini nantinya berapa ya? A3-nya kita kembali terlebih dahulu ya ke slide sebelumnya. A3-nya ini kita lihat ya, A3-nya itu 6,18. A3-nya itu 6,18. 6,18. Untuk A-nya ini tadi 3,1 kalau nggak salah ya. Oh, 1,3 kebalik 1,3. A-nya 1,3. Nah, kalau ditanyakan seperti ini, A3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC. Oke, maka kita bisa buat ya 6 ya dikalikan dengan Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1/6. Nah, seperti ini ya. Berarti hasil faktornya ini adalah 1/6. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya. Kita udah tahu. Sekarang ayo kita mencoba segitiga ABC yang telah kamu amati pada kegiatan 1. Selanjutnya akan dilatasi dengan faktor skala 3 ya. Berapa koordinat bayangan hasil dilatasinya? Nah, kita lihat dulu ya. Misalkan yang dilatasi adalah segitiga ABC, berarti A-nya sendiri tadi 1,3 ya. A, dan ini kan di sini ya. Ini A, 1,3. A-nya 1,3, B-nya 1,1 ya. B-nya ini 1,1. C-nya 2,1. Kalau dia faktor skala 3 ya, faktor skala 3 berarti si A kita sebut saja A4 ya. A4 berarti 1 ya. Kalian bisa menulis 1 dikali 3 ya. Ini kan faktor skala 3 ya. Koma atau 3 dikali dengan 3. Ini juga seperti ini nggak apa-apa. Atau mau kalian balik ya. Atau misalkan kalau kalian bingung, A4-nya ini 3 dikali 1, 3 dikali 3 ya. 1 sama 3 yang di belakang ini dari yang ini ya. Seperti itu. 3-nya dari skalanya. 3 yang di depan. Oke, kita pakai ini aja ya. Berarti A4-nya ini akan menghasilkan 3,9 ya. Nah, sekarang untuk yang B ya. B4 sama dengan ya 1 dikali dengan 3 dikali dengan 1 saja ya. Kita ikutin aturan yang awal. Maka 3 dikali dengan 1 ya. Maka B4-nya sendiri itu 3,3. Sekarang yang C4-nya ya. C4 sama dengan 3 dikali 2, 3 dikali dengan 1. Maka C4-nya ini 6,3 ya. Seperti itu. Oke, mudah bukan? Nah, jadi ya, jadi koordinat bayangan hasil dilatasi ya, hasil dilatasi adalah A4-nya ini 3,9, B4-nya ini 3,3 ya, C4-nya 6,3. Seperti itu ya. Oke, mudah bukan? Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk kegiatan 2 ini menggambar bayangan hasil dilatasi. Ayo kita mencoba diketahui segitiga ABC berkoordinat di A-nya ini 7,10, B-nya ini 4,-6 dan C-nya -2,3. Tentukan bayangan segitiga ABC hasil dilatasi yang berpusat di titik asal
Titik asal berarti ini 0,0 ya. Dengan faktor skalanya 2. Berarti tinggal kalian kali 2 saja ya. Untuk yang A aksen ini berarti 2 dikali dengan 7, 2 dikali dengan 10. Maka A aksennya atau A hasil dilatasinya ini adalah 14,20. Ini untuk yang hasil bayangan A-nya ya. Sekarang untuk B-nya. Berarti 2 dikali dengan 4 ya, ini 4 ini, koma 2, 2-nya dari sini ya. Setiap 2 yang di depan ini dari faktor skalanya. Berarti 2 dikali dengan min 6 sekarang. Min 6. Maka B aksennya adalah 8, min 12. Sekarang untuk yang C-nya. C-nya ini 2 dikali dengan min 2, 2 dikali dengan 3. Maka C-nya ini sama dengan 2 dikali min 2 itu min 4, ini jangan lupa aksen ya. B aksen, C aksen ya. 2 dikali 3, 6 ya. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana cara gambarnya? Gambarnya kalian tinggal buat seperti ini. Ya. Ini kalian mungkin lebih bagus ngegambarnya ya. Sebisa mungkin lebih bagus. Pertama-tama misalkan sini 7 ya. Ini 7. Dan ini 10. Wah, ternyata ini 10 di sini. Ini 10. Nah, berarti ini titik A-nya ya. Ini A di sini. Ini 7 ya. Ini A, B-nya 4,6. 4 misalkan di sini. 4 min 6-nya berarti di sini misalkan. Min 6. Maka ini B-nya. Ini min 6 ya. Ini B. Selanjutnya yang C-nya itu min 2,3. Min 2,3 misalkan 3 di sini. Ini oh maaf, X-nya min 2 ya. Berarti min 2. X-nya min 2. Berarti min 2,3 sini deh. Min 2,3. Nah, berarti di sini ya. Ini titik C-nya. Kalau kalian gambar akan seperti ini. Nah, hasil latasinya kalian bisa gambar sendiri ya. Berarti A aksennya itu misalkan 14, 20. 14 misalkan di sini 14. 20 di sini. Ya, 20. Maka kalian buat titik-titik ini ya. Ini hasilnya A aksennya seperti itu. Sekarang misalkan B, min 12 ya. Berarti 8-nya itu di sebelah sini misalkan ya 8. 12 ya, min 12 berarti misalkan di sebelah sini nih. Min 12. Maka 8 min 12. Oke. Misalkan di sini B-nya. B aksennya. Ini B aksen. Nah, kalau kita hubungkan A aksen dengan B aksen seperti ini ya. Nah, untuk C-nya, C-nya ini kan min 4,6. Berarti X-nya min 4 di sini ya, min 4 ya. Min 4,6. 6 itu ke atas seperti di sini. Kalau kita hubungkan C aksennya di sini. C aksennya. Maka akan terlihat garisnya seperti ini. Nah, oke. Oke ya. Nah, seperti itu. Sini ayo kita gali informasi berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kalau koordinat titik A aksen kalian sudah tahu ya. A aksennya itu adalah 14 ya, 14,20 yang A aksennya. B aksennya itu 8, min 12 ya. Nah, C aksennya itu berapa? Min 4,6 ya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa 14,20 8, min 12, C-nya ini min 4,6. Nah, kalau dia dikalikan 2 ya, si 2 dikali ini adalah yang si A-nya ya. A-nya ini adalah kan X-nya ini tadi 7 ya, 7 sama 10. Kalau dia yang B biasa ya, B awalnya itu dia 4 sama min 6 ya. Nah, yang ini ya, karena kalian bisa aja deh,
nilai ini menunjukkan koordinat awal A, B, C ya. Berarti kalau di C ini yang awalnya Y-nya ini adalah 3 ya. Nah, kalau untuk X-nya -2. Nah, nantinya si 2 ini ya, ini merupakan faktor skalanya. Misalkan kalau faktor skalanya 3 ya, 3 nanti A aksennya pun akan berubah ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ayo kita menalar berdasarkan kegiatan 2, kamu telah mempelajari cara menentukan dilatasi dengan pusat di titik asal 0,0 ya. Kamu dapat dengan mudah menentukan titik-titik koordinat bayangan dengan mengkalikan titik koordinat asli dengan faktor skala. Bagaimana jika pusat dilatasi bukan di titik asal 0,0? Nah, oke, kita akan jawab pertanyaan yang pertama ini ya. Ini yang pertama, oke? Kita akan jawabnya ya. Nah, di sini juga untuk yang kedua, jelaskan bagaimana caramu menentukan bayangan suatu yang berpusat di titik P, A, B ya. Oke, kita mulai ya. Misalkan ya, diketahuinya ini adalah pusat pusat aduh, ke ini ya, pencet. Nah, adalah pusat dilatasi ya. Dilatasi adalah titik ya, titik P, A, B. Nah, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk mendapatkan koordinat ya, koordinat bayangan hasil dilatasi adalah dengan membuat garis ya, dengan membuat garis dari titik P ya, dari titik P menuju masing-masing titik sudut. Nah, titik sudut dari bangun datar. Bangun datar, oke. Nah, setelah itu ya, setelah itu perpanjang perpanjang garis tersebut, panjang garis tersebut ya. Yang garis tersebut menjadi beberapa kali lipat. Nah, beberapa kali lipat dari jarak mula-mula ya, jarak mula-mula sesuai dengan faktor ya, dengan faktor skala yang ditentukan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ayo kita simpulkan berdasarkan kegiatan 1, kesimpulan apa yang kamu peroleh. Oke. Untuk yang pertama, apa saja faktor yang menentukan dalam proses dilatasinya? Nah, yang menentukan faktornya adalah pusat dilatasi ya. Pusat dilatasinya itu misalkan pusatnya ini adalah 0,0 ya. Dan faktor skalanya. Nanti perbesarannya berapa kali seperti itu ya. Nah, untuk yang dua, jika suatu titik P, X, Y dilatasi dengan pusatnya 0,0 dengan faktor skalanya K, bagaimanakah koordinatnya? Oke, berarti koordinat bayangan ya, koordinat bayangan hasil dilatasi adalah P aksennya itu K dikali X, K dikali dengan Y ya, seperti itu. Untuk nomor 3, apakah pembesaran dan pengecilan suatu bangun termasuk dilatasi? Jika ya, bagaimana cara membedakannya? Iya ya, iya dilihat dari faktor ya, faktor skala. Jika K lebih dari 1 ya, maka dilatasi
tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Nah, jadi misalkan nih, titik dari A-nya ini misalkan ya 2,1, K-nya ini misalkan 2 ya. Tentunya nantinya A aksennya ini ya akan menjadi 4,2. Nah, makanya namanya perbesar. Kalau dia 0, K kurang dari 1 ya. Oke, kita buat dulu ya. Tetapi jika 0 kurang dari K, kurang dari 1, K-nya kurang dari 1 ya, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam ya, ke dalam pengecilan ya. Misal ya, A-nya ini itu 4,2 ya misalkan seperti itu. Nah, kalau dia 0 K kurang dari 1 itu kita bisa buat K-nya ini ya, itu misalkan 1/2. Oke, maka misalkan K-nya ini 1/2. Maka si A aksennya ya atau A bayangannya itu berarti 4 dikalikan dengan 1/2, 2 dikalikan dengan 1/2. Nah, nanti bayangan si A ini akan menghasilkan 2,1 ya. Dari 4,2 menjadi 2,1. Tentunya menjadi lebih kecil seperti itu makanya. Oke? Nah, untuk materi esensi dilatasinya ini ya, ini adalah materi rangkuman dari materi yang dilatasinya. Jadi, di sini dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skalanya sebesar K ya, faktor skalanya sebesar K. Nanti K ini itu bisa menjadi 2, 1/2, 1/3, dan lain-lain. Faktor skala yang menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat X, Y dengan faktor skalanya K akan menghasilkan koordinat K, X, KY, atau dapat ditulis XY menjadi KX, KY. Ketika K-nya itu lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran ya. Tetapi, jika 0 kurang dari K, di mana K-nya sendiri itu kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepian yang akan dilatasi. Maksudnya gimana? Kalau di dalam itu seperti ini nih, misalkan ini segitiga ya. Kalau diperkecil akan menjadi seperti ini ya hasilnya ya. Ini yang aslinya, yang ini adalah yang bayangannya. Itu bisa aja di dalam. Nah, kalau dia di luar berarti bisa aja ini yang asli ya, yang asli, dan yang bayangannya adalah yang di luar ya, yang di luar. Ini bayangan. Nah, kalau pada tepian, tadi lihat ya, tepian itu seperti ini misalkan, ini segitiga dan ini. Nah, ini di tepian seperti itu ya. Oke. Nah, segitiganya seperti ini ya. Kalau dia di luar seperti itu. Misal berarti A-nya ini adalah 0,2, ini A ya. Ini A, sedangkan untuk A aksennya sendiri atau bayangan A-nya itu adalah 0, ini berapa ya? Ini 4, 5, 6. Oh, 6 ya, 0,6. Nah, seperti ini ya. Dan B-nya misalkan kalau kita mau hitung B-nya ini, B-nya 2,2, B aksennya sendiri adalah 6,6, 6,6 ya. Jadi sebenarnya ini perbesarannya adalah 3 kalinya ya. Gimana? Misalkan 0 kali 2 sendiri adalah 0 kali 3 maksudnya 0 kali 3 itu 0, 2 dikali 3 ternyata hasilnya 6. Begitu juga yang B ya, 2 dikali 3 itu hasilnya 6, 2 dikali 3 hasilnya 6 ya, seperti itu. Makanya ini perbesaran dilatasi faktor skalanya ya, faktor skalanya itu 3 ya. Nah, seperti itu. Kalau dia dari merah ke biru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk contoh yang pertama, dilatasi segitiga dengan pusat dilatasinya di titik asal. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masingnya hanya itu 1,3, B-nya 2,3, dan C-nya 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 3
dengan pusat latasi titik awalnya, kan titik awalnya ini misalkan kita tahu ya, A-nya ini 1,3 ya, seperti ini. Maka tiganya ini ya, selalu di depan ya, 3 dikali X, X-nya ini kan 1, 3 dikali Y, berarti Y-nya kan 3, 3 dikali 3, seperti itu. Maka akan menghasilkan bayangannya itu 3,9, untuk B aksennya itu 6,9, C-nya itu 6,3. Kalian bisa lihat gambar ya, C-nya ini, C-nya kan 6,3 seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk contoh 2, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik asal. Oke, diketahui segitiga 4, segitiga segi 4 ya, maksudnya segi 4, W, X, Y, Z dengan titik sudutnya masing-masing W min 4,6, X-nya min 4,8, Y-nya itu 4,8, dan Z itu 4, min 6. Gambar segi 4 W, X, Y, Z dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 0,5. Nah, faktor skala 0,5 ini kita bisa buat ya 1/2. Dengan pusat dilatasinya titik awal, berarti kalau titik awal ya, berarti memperkecil ya, karena kan 0 kurang dari K kurang dari 1 itu memperkecil ya, tentu saja dari merah menjadi ke biru. Nah, ini memperkecil nih ya. Berarti misalkan W itu min 4,6 kalau kalian mau tahu ya. Ntar kalian tinggal sisanya ya. Berarti kalau faktor skalanya setengah, faktor skalanya setengah atau 1/2 ya, maka W aksennya ini 1/2 dikali min 4,1/2 dikali dengan min 6. Nah, 1/2 dikali min 4 ini hasilnya min 2, 1/2 dikali min 6 ini hasilnya min 3. Maka W aksennya sendiri adalah min 2,3. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk contoh 3, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasinya di titik P. Persegi panjang KLM berkoordinat di K-nya itu 2,0, L-nya 3,0, M-nya itu 3,2, dan N-nya itu 2,2. Tentukan koordinat bayangan K, bayangan L, bayangan N, bayangan M ya, yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah dilatasi dengan pusat dilatasinya itu di titik P 1,4 dan faktor skalanya itu 2. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Tentukan titik P pada gambar persegi panjang KLMN. Ya, berarti panjangnya di sini ya, titik P-nya. Setelah itu buat garis titik P sehingga PK-nya PK-nya ya, aksennya berarti ini sama dengan 2 PK. Maka P bayangan L sama dengan 2 PL ya, koma P bayangan M sama dengan 2 PM, dan P bayangan N itunya sama dengan 2 PN. Sehingga diperoleh titik koordinat bayangan K, L, M, dan N adalah sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang hubungkan titik bayangan K, L, M, dan N aksen sehingga terbentuk persegi panjang K bayangan KLMN ya, seperti ini jadinya bayangannya. Nah, oke, seperti itu saja ya. Sekarang ayo kita tinjau ulang, satu, bagaimana bentuk bayangan suatu bangun jika dilatasi dengan faktor skala yang bernilai negatif, apakah arahnya berbeda jika dibandingkan bayangan hasil dilatasi faktor positif? Jelaskan. Oke, yang kedua, segitiga DEF berkoordinat di D 5,8, E-nya itu min 3,4, dan F-nya ini min 1, min 6. Tentukan bayangan segitiga DEF yang berpusat di titik asal dan faktor skala 3. Gambarlah segitiga DEF sebelum dan sesudah dilatasi. Kalau untuk gambarnya mungkin diserahkan kepada kalian ya. Kita akan menghitung bayangan D-nya saja ya. Seperti 5,8. Jika difaktorkan skalanya itu 3 ya, maka D aksennya ini 3 dikali dengan 5, 3 dikali dengan 8. Maka bayangan D-nya ini adalah 15,24. Nah, untuk yang E-nya itu min 3,4, kalau dia faktor skalanya 3, maka
E aksennya ini 3 dikali dengan min 3, 3 dikali dengan 4. Maka E aksennya ini adalah min 9,12. Untuk yang F-nya itu min 1, min 6 ya. Kalau dia faktor skalanya 3 berarti F aksennya ini 3 dikali dengan min 1, 3 dikali dengan min 6. Maka F aksennya ini min 3, min 18. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini itu sedikit agak panjang ya. Nanti mungkin akan dibuat satu pengkajian khusus ya untuk yang ayo kita tinjau ulang ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ya, sebelum akhir pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.